pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmadian, salah satu dosen di IKIP Budi Utomo Malang, program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran. Yang pertama tentang deskripsi mata kuliah. Jadi salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar manajemen. Jadi adalah salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester 1 untuk membekali mahasiswa tentang dasar-dasar ilmu manajemen yang erat kaitannya dengan organisasi bisnis. Ilmu-ilmu yang dibahas dalam perkuliahan ini juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya organisasi dan masalah-masalah manajemen. Kemudian pengembangan dari mata kuliah pengantar manajemen ini di semester-semester berikutnya ada manajemen strategi, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, manajemen sistem informasi. Itu adalah deskripsi mata kuliahnya. Kemudian kemampuan yang diharapkan atau CPL dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep manajemen dalam organisasi bisnis serta dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipahami untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam dunia nyata, yaitu dalam hal berorganisasi maupun dalam hal manajemen. Kemudian turunan dari CPL tersebut adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan serta mengaplikasikan konsep-konsep manajemen bisnis. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan serta mengaplikasikan konsep-konsep manajemen bisnis khususnya dalam fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan dan implementasi, kemudian fungsi pengawasan dan pengendalian. Itu adalah CPL yang diharapkan. Kemudian materi-materi pembelajarannya ada yang pertama adalah konsep dasar manajemen bisnis, kemudian lingkungan dan budaya organisasi, tanggung jawab sosial dan etika manajemen, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, kemudian manajemen strategis perusahaan, desain dan struktur organisasi, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan delegasi. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, faktor individu dalam organisasi, kemudian motivasi dan kepemimpinan, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian organisasi. Jadi ada 12 pokok materi pembelajaran yang dibahas dalam satu semester. Kemudian sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang saya jalankan selama ini adalah yaitu yang pertama presentasi, bisa dilakukan tatap muka langsung atau selama pandemi ini saya menggunakan Google Meet atau Zoom. Lebih banyak menggunakan Google Meet karena unlimited batas waktunya. Kemudian pengumpulan tugas itu dikumpulkan melalui Google Form. Saya sediakan Google Form sendiri untuk tugas kelompok. Sedangkan tugas individu itu dikumpulkan lewat LMS Adlink yang dipakai oleh kampus kami. Kemudian saya tetap menggunakan grup kelas untuk koordinasi menggunakan WhatsApp grup. Itu adalah mode perkuliahannya. Kemudian metode pembelajarannya, jadi pertama pembukaan kuliah oleh dosen, ya. Kemudian dilanjutkan oleh presentasi kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang ada. Kemudian diskusi sesuai dengan pembagian tugas. Di sini selain saya membagi kelompok yang presentasi, di sini saya membagi kelompok untuk diskusi. Jadi ada kelompok yang bertanya,
kemudian juga saya tunjuk kelompok yang memberi tanggapan dan menyanggah ya. Jadi karena ini masih semester 1, biasanya mahasiswa masih malu-malu, jadi saya buat diskusinya dengan tugas seperti itu supaya semua ikut berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi dan diskusi oleh dosen, oleh saya. Kemudian terakhir adalah penutupan. Itu metode yang saya lakukan dalam pembelajaran. Kemudian interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama, dosen berinteraksi nonformal dengan mahasiswa sebelum presentasi dimulai, menunggu semua bergabung di Google Meet atau Zoom. Jadi biasanya setelah saya buka di Zoom atau di Google Meet itu, saya biasanya berinteraksi nonformal atau berdiskusi santai dengan mahasiswa sambil menunggu mahasiswa bergabung, dan juga biasanya saya tanyakan kesiapan dari kelompok yang akan presentasi. Kemudian selanjutnya dosen membantu mengarahkan presentasi dibantu oleh moderator. Jadi untuk ketika presentasi tetap dipimpin oleh moderator, tapi karena di sini masih semester 1 dan moderatornya sifatnya adalah belajar, maka dosen masih tetap membantu moderator supaya diskusi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dosen memberikan materi perkuliahan dan diskusi berkenaan dengan materi yang disampaikan setelah dilakukan presentasi dan diskusi. Kemudian terakhir adalah biasanya saya juga berinteraksi nonformal lagi setelah kegiatan perkuliahan ditutup. Biasanya mahasiswa tanya tentang tugas, kemudian tanya yang lain. Itu biasanya di akhir. Itu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa. Kemudian untuk sistem penilaian, teknik dan indikator, jadi kriteria penilaian yang saya pilih di sini ada 3 kriteria, yaitu yang pertama kedisiplinan dalam menghadiri kelas, kemudian mengerjakan tugas, mengerjakan UTS dan UAS. Kemudian keaktifan dalam kelas, di sini saya juga biasanya merekap ya, setiap pertemuan saya rekap mahasiswa-mahasiswa yang aktif bertanya, memberi komentar, saya rekap untuk saya beri nilai tambahan di akhir ya. Kemudian terakhir saya juga menyantumkan nilai sikap ya, karena ini adalah satu hal yang penting untuk mahasiswa. Itu kriterianya. Sedangkan persentase yang saya pilih di sini, persentase penilaiannya ini adalah persentase yang ditentukan oleh Siakat di kampus kami ya. Jadi saya tidak mengubah dari persentase tersebut, yaitu di mana tugas kelompok dan tugas individu itu nilainya adalah 40%, kemudian kehadiran 20%, UTS 15% dan UAS 25%. Demikian penjelasan saya tentang PDD UKT-PT yang selama ini saya jalankan, dan setelah ini akan saya lampirkan satu contoh pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Sore hari ini yaitu tentang desain dan struktur organisasi ya. Oke, langsung saja. Jadi kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengertian desain dan struktur organisasi ya. Jadi untuk desain organisasi yaitu mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja, alternatif kerangka kerja jabatan, proyek kerja dan departemen ya. Itu untuk desain organisasi menurut Ivan Šević 2008 ya. Sedangkan struktur organisasi itu merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi,
terutama terkait dengan pembagian kerja serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dikoordinasikan dan dikomunikasikan ya. Jadi poin pentingnya untuk desain organisasi itu adalah kerangka kerjanya ya, atau kerangka organisasinya ya. Itu seperti apa desain dari organisasi. Sedangkan struktur organisasi itu adalah alokasi ya. Jadi setelah dibuat desainnya dulu, desain organisasinya dibuat dulu, kemudian baru dialokasikan sumber daya yang ada ya. Jadi misalkan kita punya pekerja 100 atau 200, nah itu dialokasikan kepada desain organisasi yang sudah dibentuk tadi. Nah itu adalah struktur organisasi ya. Jadi ada desain, pertama didesain, kemudian distruktur. Nah ini juga kaitannya, kalau struktur itu tentang pembagian kerja dan juga koordinasi dan komunikasi ya. Di struktur itu desain dan struktur organisasi, itu pengertiannya. Kemudian pilar utama dalam pengorganisasian ya, kalau dijelaskan oleh kelompok 5 tadi ada 6 ya. Kalau yang di buku ini, yang buku rekomendasi saya ini hanya ada 4 ya. Yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan ya, yaitu sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Nah contohnya, nah ini sekaligus tadi menjawab ya pertanyaan dari Mbak siapa tadi. Jadi contohnya adalah misalkan di pabrik perangkat olahraga ya, Adidas ya, nyebut merek ini ya. Para pekerja membuat sepatu sepak bola dipakai di Piala Dunia ya. Merek ini juga seringkali dipakai dalam pertandingan sepak bola antar sekolah atau kampus. Untuk memenuhi target output harian, para pekerja berspesialisasi dalam berbagai tugas pekerjaan seperti mencetak ya, kemudian menjahit, menali sepatu dan lain sebagainya. Ini ada contoh dari spesialisasi pekerjaan. Jadi spesialisasi pekerjaan itu adalah diurutkan atau dipecah ya. Dipecah pekerjaannya itu apa saja ya. Nah, ini contoh di pabrik olahraga, perangkat olahraga ya. Itu ada yang mungkin membuat sepatu ini ya. Misalkan ada yang mencetak sepatu sendiri ya. Kemudian ada yang menjahit sendiri, ada yang menali sepatu, ada yang mengemas dan lain sebagainya. Itu adalah spesialisasi kerja. Jadi dipecah-pecah atau dijabarkan pekerjaannya itu apa saja. Itu yang namanya spesialisasi kerja. Kemudian yang kedua ada departementalisasi ya, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Ya, departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi atau pelanggan. Jadi setelah pekerjaannya dijabarkan apa saja ya. Nah, kemudian dikelompok-kelompokkan ya. Dikelompok-kelompokkan yang pekerjaan itu hampir sama ya, itu dijadikan satu departemen ya, satu bagian tertentu ya. Bisa dikelompokkan menurut proses, bisa dikelompokkan menurut produk ya, bisa dikelompokkan menurut geografi atau pelanggan ya. Jadi intinya setelah dijabarkan pekerjaannya, kemudian dikelompokkan lagi ya. Ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa ya. Karena ada yang pekerjaan itu hampir sama ya, atau bisa dijadikan satu bagian ya. Seperti itu. Itu departementalisasi. Ini contohnya ya. Contoh departementalisasi berdasarkan fungsi ya. Jadi ada bagian ya, departemen bagian keuangan ya, departemen bagian produksi, bagian pemasaran, bagian SDM ya. Ini tentunya setelah dijabarkan semua pekerjaannya, kemudian digabungkan menjadi bagian-bagian ini ya. Ini berdasarkan fungsi. Ada juga berdasarkan produk ya.
Jadi ada misalkan suatu perusahaan tersebut itu menangani atau memproduksi banyak produk ya. Jadi perlu di departementalisasi atau dibentuk bagian per produknya ya. Ada misalkan per produk susu ya, itu ada bagian sendiri, ada bagian sabun ya, misalkan ada pasta gigi dan mie instan. Nah, ini dikelompokkan menurut produknya yang dihasilkan ya. Nah, ini contoh departementalisasi berdasarkan geografis. Misalkan suatu perusahaan itu bergerak di di kawasan tertentu ya, tidak hanya di satu daerah tertentu tapi di daerah yang lain, itu di departementalisasi menurut tempatnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini contoh departementalisasi bidang pelanggan. Jadi misalkan perusahaan tersebut itu customernya tidak hanya misalkan ada bayi, ada anak, ada remaja dan dewasa. Nah, itu di departementalisasi berdasarkan pelanggannya. Itu jadi contoh departementalisasi. Kemudian yang ketiga ada rantai komando ya. Jadi rantai komando itu adalah garis wewenang tanpa putus yang membentang dari puncak ke bagian paling bawah yang menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa ya. Jadi ini penting ya. Karena kalau sampai terputus ya, jadi rantai komando yang sampai terputus, nah ini nanti bawahannya bingung, saya ini bertanggung jawab kepada siapa ya. Kemudian misalkan atasnya terputus sampai ke atasnya juga ya, itu juga bingung, nanti saya bertanggung jawab kepada siapa. Jadi harus ada yang namanya rantai komando, siapa bertanggung jawab dengan siapa ya. Yang keempat ya, yang terakhir adalah koordinasi ya. Koordinasi itu adalah proses mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai ya. Jadi tujuannya dari semua pengorganisasian ini ya, mulai di desain kemudian di struktur, itu adalah supaya organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuannya ya. Oleh karena itu harus dikoordinasikan ya. Walaupun itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, tetapi harus tetap berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Artinya semua terintegrasi ya, sehingga bisa melakukan pekerjaan secara efektif ya. Jadi itu contohnya ya, dan juga penjelasannya. Kalau di buku itu juga ada misalkan penjelasannya ya, penjelasannya yang lebih mudah ya, lebih mudah dipahami. Itu misalkan sebuah perusahaan restoran ya, di sana ada misalkan spesialisasinya ya, atau pekerjaannya ada memasak ya, ada membeli bahan, kemudian ada apa lagi, menuliskan menu ya, mengantar menu, kemudian menerima pembayaran ya, kemudian ada laporan keuangan. Nah, itu adalah spesialisasinya. Jadi pekerjaannya di dalam restoran itu ada itu tadi ya. Kemudian dikelompokkan ya. Jadi dikelompokkan. Yang memasak dan membeli bahan tadi bisa dijadikan satu bagian atau satu departementalisasi tadi ya. Kemudian yang menuliskan menu dengan yang mengantar itu bisa dijadikan satu pekerjaan juga, satu bagian. Kemudian yang menerima pembayaran, kemudian dan membuat laporan keuangan itu juga bisa dijadikan satu bagian. Jadi dalam struktur organisasi itu menjadi ada 3 bagian utama, yaitu bagian dapur ya, tadi yang bagian memasak dan membeli bahan ya. Kemudian ada bagian pelayanan ya, pelayanan itu yang menulis menu dan mengantar menu, dan bagian keuangan yang menerima uang dan juga membuat laporan keuangan. Itu contoh dari pembuatan struktur organisasi. Kemudian berikutnya ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Jadi faktor
utama ya, yang pertama yang mempengaruhi dari struktur organisasi adalah strategi dari organisasi tersebut ya. Jadi struktur organisasi salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya, karena sasaran diturunkan dari strategi secara keseluruhan, maka strategi dan struktur itu terkait erat ya. Jadi struktur itu diturunkan dari strategi ya. Jadi misalkan strateginya lebih banyak di bagian pemasaran ya, itu maka nanti akan yang banyak di bagian pemasaran ya. Misalkan strukturnya juga yang paling penting adalah keuangan ya, mungkin nanti alokasi sumber dayanya itu lebih banyak ke bagian keuangan. Jadi seperti itu. Jadi ini saling terkait erat antara strategi dan struktur ya. Kemudian struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi, struktur pun perlu dimodifikasi untuk menampung atau mendukung perubahan ini. Jadi kalau sampai strateginya berubah drastis ya, maka nanti kemungkinan juga struktur dari organisasinya juga akan berubah drastis ya. Seperti itu ya. Strategi yang dipilih bisa berupa inovasi ya, kemudian minimalisasi biaya, spesialisasi dan lain-lain. Ini seperti yang kita bahas di minggu kemarin tentang manajemen strategi ya. Jadi strateginya itu berdasarkan strategi yang dipilih ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian faktor yang mempengaruhi struktur organisasi berikutnya adalah ukuran organisasi ya. Nah, ini contoh ya, organisasi besar yang mempekerjakan 2000 orang ya, cenderung memiliki banyak spesialisasi dan departementalisasi ya, tingkat vertikal serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil ya. Ini pasti ya. Jadi kalau SDM-nya 100 dengan 1000 itu pasti struktur organisasinya juga beda ya. Mungkin akan lebih banyak ya pekerjaannya ya, jadi banyak spesialisasinya, banyak departementalisasinya ya, bagian-bagiannya juga akan lebih banyak ya. Jadi ukuran organisasi juga mempengaruhi struktur organisasi. Kemudian berikutnya adalah teknologi ya. Dan teknologi juga ini mengacu pada cara organisasi atau perusahaan mengubah input menjadi output ya. Jika suatu organisasi menggunakan sistem atau mesin tertentu, dalam proses mengubah input menjadi output perlu bagian tertentu untuk menangani hal ini ya. Memastikan bahwa sistem atau mesin bekerja sebagaimana mestinya ya. Jadi teknologi ini juga memerlukan satu bagian tertentu ya. Kalau ada satu sistem tertentu, mesin tertentu, ini perlu bagian tertentu untuk menangani hal itu. Atau juga mungkin mesin atau teknologi ini juga bisa menggantikan peran-peran tertentu yang memang dikerjakan secara rutinitas ya. Jadi dikerjakan rutinitas, jadi bisa digantikan oleh teknologi sehingga struktur organisasinya juga bisa terpangkas ya. Ini hubungannya dengan teknologi. Yang terakhir adalah yang mempengaruhi struktur organisasi adalah lingkungan ya. Jadi lingkungan sebuah organisasi ya terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi ya. Kekuatan-kekuatan ini meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, badan peraturan pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya ya. Jadi ini sudah kita bahas ya di lingkungan organisasi yang pada minggu yang lalu tentang lingkungan organisasi. Nah, jadi lingkungan yang dinamis ya menuntut organisasi atau perusahaan melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan ya. Hal ini membutuhkan penanganan khusus yang akan berefek pada struktur organisasi. Jadi karena lingkungan ini bersifat dinamis ya dan
mungkin akan banyak tuntutan ya, karena ini adalah satu kekuatan-kekuatan di luar dari perusahaan kita. Nah, ini memerlukan penanganan khusus. Nah, penanganan khusus ini juga nanti akan berefek pada struktur organisasi ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari struktur organisasi. Nah, ini untuk contoh ya. Contohnya saja, nanti bisa juga dipelajari, ada juga di buku. Ada yang struktur organisasi model sederhana ya. Nah, contohnya seperti ini ya, yang kita sering lihat misalkan di papan-papan suatu kantor itu ya, ada struktur organisasi yang model sederhana ya, memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing ya. Kemudian ada model birokrasi ya. Nah, model birokrasi itu contohnya seperti ini ya. Jadi struktur birokrasi pemerintah Hindia Belanda zaman dulu ya. Zaman dulu itu ada gubernur jenderal, ada bupati, pate, wadana, asisten wadana, ada asisten residen, kontroler ya, kemudian asisten kontroler. Nah, ini contoh. Kemudian ada struktur matrik ya. Nah, struktur matrik ini jadi ini adalah gabungan ya, gabungan dari departementalisasi, fungsional, dan produk. Nah, contohnya ini yang pertama adalah di departementalisasi atau dibagi menurut fungsional tertentu, kemudian dibagi berdasarkan produk-produk tertentu ya. Ini struktur organisasi matrik ya. Tuh, jadi ini mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Nah, kemudian ada struktur organisasi yang modern ya. Ada struktur tim ya. Struktur tim, ada pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja ya. Jadi model tim ya. Jadi tidak ada atasan bawahan, itu adalah semua tim ya. Seperti kalian di kelompok ya, itu mungkin tidak ada ketua kelompoknya, langsung semua adalah tim ya, bekerja sama satu sama lain ya. Kemudian ada organisasi nirbatas ya. Nirbatas ini berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas ya, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Ini hampir sama ya tadi dengan struktur tim ya. Jadi ini berusaha untuk menghapuskan rantai komando ya. Jadi kalau bisa tidak ada atasan dan bawahan ya. Jadi kerjasama secara kolektif ya, seperti itu. Itu adalah contoh-contohnya ya. Nah, ini model desainnya ya. Desainnya ada model mekanistis ya. Kenapa disebut mekanistis? Karena modelnya seperti mekanik atau seperti mesin ya. Jadi saling terkait satu dengan yang lain, itu namanya model mekanistis. Kemudian ada model organik ya. Jadi model organik ini seperti akar tumbuhan ya. Jadi seperti tumbuhan dari atas sampai ke bawah. Ini model organik ya. Kemudian ada model piramid ya, segitiga seperti itu. Kemudian ada model horizontal ya. Itu adalah contoh-contoh dari struktur organisasi dan model dari desain dari organisasi. Itu bahasan kita pada sore hari ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan ya.